Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teknologi Semarang dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Dalam mata kuliah hari ini itu pertemuan yang ke-10 mata kuliah hukum pajak. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang langkah internasional mengatasi pengindaran pajak. Bertemu kembali dengan saya Pak Eka Satria Wibawa dalam mata kuliah hukum pajak yang pertemuan yang ke-10. Sebelum perkuliahan hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran, dan semoga kita diberi kemudahan rezeki oleh Allah. Amin. Alamin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya. Mata kuliah hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang langkah internasional mengatasi pengindaran pajak. Yang melatar belakangi dalam mata kuliah hari ini yaitu adanya kesepakatan internasional, jadi adanya penghindari pemajakan yang berganda. Terus selanjutnya adanya sejarah konvensi dan mekanisme penerapan dan manfaat bagi warga negara. Nah, kesepakatan internasional itu adalah konvensi PBB tentang pajak berganda. Dia adalah kesepakatan antara negara-negara di dunia untuk mencegah pengenaan pajak berganda. Yang kedua, menghindari pemajakan berganda. Tujuannya utamanya adalah konvensi ini untuk mencegah warga negara membayar pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh di beberapa negara. Yang ketiga, sejarah konvensi. Jadi konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1948 dan kemudian direvisi pada tahun 1980 ya. Hingga saat ini sudah lebih dari 130 negara yang menandatangannya ya. Terus yang keempat, mekanisme penerapan. Jadi konvensi ini mengatur sebagaimana negara asal dan negara domisili dapat bekerjasama untuk mencegah pemajakan berganda. Jadi seperti melalui pemberian kredit pajak ya, atau pengecualian pajak. Yang kelima, manfaat bagi warga negara. Dengan adanya konvensi ini, warga negara yang memperoleh penghasilan dari luar negeri tidak perlu membayar pajak berganda, sehingga mengurangi beban pajak mereka ya. Selanjutnya, sejarah penghindaran pajak. Jadi penghindaran pajak telah menjadi masalah global ya selama beberapa dekade terakhir dengan perkembangan yang terus ya meningkat sejalan dengan globalisasi ekonomi. Dampak penghindaran pajak. Jadi penghindaran pajak itu berdampak signifikannya terhadap pendapatan negara dan mempersulit upaya pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang memadai ya. Terus inisiatif internasional, jadi organisasi internasional seperti OECD dan G20 telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak ya, termasuk melalui pembentukan standar global
dan pertukaran informasi perpajakan. Kerjasama multilateral itu upaya internasional dalam mengatasi pengindaran pajak membutuhkan kerjasama yang erat ya di antara negara, termasuk pertukaran informasi, harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya, tantangan dan yang masih ada, meskipun telah adanya kemajuan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi ya, seperti perbedaan peraturan perpajakan ya antar negara, ya minimnya transparansi keuangan, peran pemerintah dan masyarakat, upaya mengatasi pengindaran pajak membutuhkan peran aktif pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan regulasi serta partisipasi masyarakat dalam memantau dan mendukung inisiatif tersebut. Nah, dampak dari pengindaran pajak, jadi pengindaran pajak itu berdampak signifikan ya terhadap pendapatan negara, ya, mengurangi dana yang dapat digunakan untuk menyediakan layanan publik yang memadai bagi masyarakatnya, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Jadi hal ini dapat mempersulit upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kerjasama multilateral ya. Jadi ada 5 item yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kolaborasi internasional, pertukaran informasi perpajakan, harmonisasi peraturan perpajakan, penindakan bersama, harmonisasi kebijakan perpajakan. Kolaborasi internasional itu upaya untuk menghindari pengindaran pajak membutuhkan kerja yang sama, yang erat antara negara-negara di seluruh dunia. Pertukaran informasi perpajakan, jadi negara-negara harus saling berbagi informasi perpajakan ya untuk mengidentifikasi dan penindakan praktek penghindaran pajak lintas batas ya. Terus yang ketiga, adanya harmonisasi peraturan perpajakan. Negara-negara perlu menyesuaikan dan menyeragamkan peraturan perpajakan. Jadi mereka untuk mencegah celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Terus yang keempat, adanya penindakan bersama. Jadi kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk melakukan penindakan terkoordinasi ya terhadap praktek penghindaran pajak yang melintasi batas ya. Terus yang kelima, negara-negara harus menyesuaikan kebijakan perpajakan mereka ya untuk mempererat dan upaya mengatasi penghindaran pajak secara global. Peran pemerintah dan masyarakat dalam perpajakan internasional yaitu adanya penegakan hukum yang kuat. Jadi pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait peraturan perpajakan untuk mengurangi praktek penghindaran pajak.
Yang kedua, reformasi regulasi perpajakan. Jadi pemerintah perlu melakukan reformasi pada regulasi perpajakan untuk menyederhanakan sistem dan meningkatkan transparansi. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional. Di pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk bertukar informasi dan mengharmonisasi peraturan perpajakan. Ya. Yang keempat, berperan aktif. Ya, jadi masyarakat itu dapat berpartisipasi ya dengan memantau dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penghindaran pajak. Yang kelima, adanya edukasi publik. Jadi pemerintah dan organisasi terkait perlu melakukan edukasi publik ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Nah, langkah internasional mengatasi penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak telah terjadi masalah global ya selama beberapa dekade terakhir ya, dengan perkembangan yang terus meningkat ya sejalan dengan globalisasi ekonomi. Jadi dampak penghindaran pajak ini sangat signifikan ya terhadap pendapatan negara dan mempersulit upaya pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Nah, penghindaran pajak merupakan tantangan global yang membutuhkan pendekatan multilateral ya. Adanya komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai solusi yang efektif. Nah, menghindari duplikasi pembayaran pajak yang tidak perlu bagi warga negara yang memperoleh pendapatan dari luar negeri ya, adanya konvensi PBB tentang pajak berganda. Nah, mekanisme penerapan itu adanya kooperasi between home dan host ya, tax credit, tax application, dan koordinasi informasi ya, saling memberikan informasi dan sharing dengan masyarakat tentang pentingnya pajak ya. Salah satunya kita bagaimana kita taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya ya. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, di warga negara yang sudah mempunyai NPWP diwajibkan ya untuk taat laporan pajak, dan membayar pajak. Selama penghasilan kita, kalau orang pribadi selama penghasilannya kurang dari PTKP, penghasilan tidak kena pajak, maka kita tidak membayar pajak. Tapi apabila penghasilan kita lebih dari PTKP, maka kita diwajibkan membayar pajak ya. Itu intinya seperti itu ya. Nah, kalau badan itu berdasarkan laporan keuangan, jadi labanya nanti akan dikenakan pajak 11% ya. Nanti baru kita akan membayar pajak yang harus dibayarkan ya selama setahun itu ya. Nah, wajib pajak itu wajib namanya laporan pajakan ya, itu wajib dilaporkan setiap setahun sekali ya. Nah, dengan adanya pajak maka akan membantu negara
dalam perbaikan jalan, untuk kesehatan ya, itu dari pajaknya kita sendiri ya. Makanya pentingnya manfaat bagi warga negara Indonesia dan negara-negara lainnya pajak itu sendiri ya. Dengan adanya konversi PBB tentang pajak berganda, jadi warga negara yang memperoleh penghasilan dari luar negeri tidak perlu membayar pajak berganda. Jadi hal ini membantu mengurangi beban pajak ya, di mereka memberikan manfaat yang finansial dan signifikan ya bagi warga negaranya. Nah, baik, selanjutnya, nah manfaat bagi Indonesia sendiri itu apa? Nah, dengan adanya penghindaran pajak ini jadi bertingkat ya, ditandatangani oleh Indonesia, membantu meningkatkan investasi asing di Indonesia ya. Di hal ini karena investor asing mendapat perlindungan dari beban pajak berganda sehingga dapat mengurangi resiko ya yang dan biayanya dalam melakukan investasi di Indonesia. Selain itu, perjanjian ini juga melindungi warga negara Indonesia yang bekerja dan memiliki usaha di luar negeri sehingga mereka tidak perlu membayar pajak berganda atas penghasilannya mereka. Nah, konversi PBB tentang pajak berganda. Nah, konvensi PBB tentang pajak berganda itu merupakan kesepakatan internasional yang sangat penting dalam mencegah pemajakan berganda dan mendorong pertumbuhan ekonomi global ya. Jadi dengan menandatangani perjanjian ini, negara-negara dapat melindungi warga negaranya dari beban pajak berganda dan meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. Nah, dari kesimpulan mata kuliah hari ini tentang pajak berganda internasional, lingkungan bisnis dan investasi yang lebih adil. Jadi, adanya konvensi PBB tentang pajak berganda membantu menciptakan lingkungan bisnis dan investasi yang adil ya, dan secara global, dan mencegah pengenaan pajak berganda pada warga negara. Mendorong pertumbuhan ekonomi global dengan mencegah pemajakan berganda. Konvensi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi global melalui peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi berganda. Selanjutnya, adanya efisiensi sistem perpajakan. Jadi konvensi ini membantu mengatur kerjasama antar negara untuk mencegah pemajakan berganda sehingga meningkatkan efisiensi sistem perpajakan secara global. Jadi dalam mata kuliah hari ini di konvensi PBB tentang pajak berganda itu merupakan upaya penting ya, menciptakan lingkungan bisnis investasi yang lebih adil, efisiensi dengan secara global, memberikan perlindungan bagi warga negara dan beban pajak berganda, mendorong pertumbuhan ekonomi secara internasional ya. Nah, baik, terima kasih dalam mata kuliah hari ini. Jadi dalam mata kuliah hari ini kita diharapkan bisa memahami apa itu pajak internasional berganda ya, dan bagaimana dampaknya dan manfaatnya bagi warga negara Indonesia ya, warga negara kita salah satunya ya. Dengan adanya pajak berganda ini, jadi kalau kita punya penghasilan di luar negeri, kita jadi tidak laporannya hanya di satu negara ya, sehingga adanya mengurangi beban pajak berganda yang mendorong
untuk pertumbuhan ekonomi internasional ya. Baik, demikian dari pertemuan saya, pertemuan yang ke-10 tentang perpajakan internasional berganda. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan, bisa di chat pribadi ataupun di grup ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.